Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kebutuhan masker menjadi sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama ibu-ibu yang sering beraktivitas di luar ruangan, seperti belanja, mengantar anak sekolah, dan sebagainya. Selain pemakaian masker adalah anjuran pemerintah, masker juga penting untuk melindungi kita dari bahaya virus COVID-19. Oleh karena itu, pembuatan masker dan konektor bagi yang berhijab, terutama secara sederhana dan mudah, akan sangat membantu dan bernilai ekonomis. Saat ini, Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam telah membentuk 3 kelompok kerja. Pembentukan kelompok kerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ibu-ibu di era new normal. Salah satu kegiatan kelompok kerja adalah pembuatan masker dan konektor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masker khususnya di kalangan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Baiklah ibu-ibu, kita hari ini akan mempraktekkan bagaimana cara membuat masker 3D yang bisa kita buat di rumah dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di rumah dengan menggunakan kain perca. Kita bisa menggunakan dengan jahit tangan. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan masker kali ini adalah bahan dengan 3 lapis. Bahan pertama sebagai bahan utama itu adalah bahan katun. Yang kedua adalah fleeceline atau kain lem yang nantinya akan kita setrika di bahan utama, dan bahan yang ketiga sebagai pelapis yaitu kain tetron. Begitu juga dengan karet elastis panjangnya 25 cm untuk maskernya. Demikian pula alat-alat yang kita butuhkan: kertas putih untuk membuat pola, penggaris, penghapus, dan pensil, bahan alat yang untuk digunakan untuk menjahit, benang jahit warna putih, jarum pentul, jarum jahit tangan, gunting benang, dan gunting kertas dan bahan. Langkah pertama kita membuat pola. Kita ambil garis, kita ukur 25 cm dari kiri ke kanan, 25 cm, dari atas ke bawah kita ukur 18 cm, dan masing-masing tiap sudutnya kita masukkan 5 cm di keempat sudutnya. Setelah itu kita garis di bagian atas, di titik yang sudah kita masukkan 5 cm ini kita bagi dua, dan kemudian kita bagi 2 lagi. Di bagian yang kita bagi 2 ini kita turunkan 1 cm, dan yang turunkan 1 cm kita membentuk lengkungan yang nantinya masker tersebut untuk di bawah kelopak mata. Setelah selesai menggambar pola tersebut kita gunting. Setelah selesai memotong polanya, kita aplikasikan pada kain dan kemudian kita potong berdasarkan pola. Kain pertama katun, kain yang kedua fleeceline, dan kain yang ketiga sebagai lapis kain tetron. Hasilnya seperti ini. Tahap selanjutnya, kain fleeceline kita setrika di kain bahan utama. Setelah selesai disetrika, ini hasil dari
kain yang sudah disetrika dengan gliselin. Dan tahap selanjutnya kita akan memulai menjahit tangan dengan menggunakan tusuk tikam jejak. Sebelum kita menjahit menggunakan jahit tangan, terlebih dahulu kita berikan tanda agar untuk mempermudah kita dalam menjahit dengan menggunakan tusuk tikam jejak. Kita beri jarak dengan menggunakan titik-titik yang berfungsi untuk supaya jarak jahitan yang satu dengan yang lain bisa sama. Untuk tahap pertama, pada titik yang kedua kita masukkan jarum dari bagian bawah. Setelah itu kita masukkan pada titik yang pertama. Kemudian kita tusuk lagi pada titik yang ketiga. Kemudian masuk pada titik yang pertama. Dan masuk kepada titik yang keempat. Titik yang ketiga. Demikian selanjutnya sampai keliling, dan kita menyisakan sekitar 5 cm untuk membalikkan jahitannya nanti. Ini kita sampai pada akhirnya, dan pada titik yang terakhir kita masukkan ke bagian belakang dan kita matikan jahitan dengan cara memasukkan benang ke bagian benang yang ada di belakang untuk memperkuat agar tidak terbuka jahitannya. Ini hasilnya yang sudah dijahit keliling. Setelah selesai dijahit keliling dan dibalik, kita merapikan sudut-sudut dari setiap jahitannya sehingga berbentuk ini. Masih sama seperti tadi ya ibu-ibu, kita masuk setelah selesai dijahit seperti ini, maka dari ujung sini ke ujung sini kita lipat ke dalam dan kita beri jarum pentul. Demikian juga sisi satunya. Seperti ini ya ibu, menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Setelah kita beri tanda, maka bagian atas dan bagian bawah kita jahit kembali dengan masih menggunakan tikam jejak, dan yang menjadi bagian depan adalah bagian yang tidak terlipat. Kita mulai ya Bu. Ini hasilnya yang sudah kita jahit, bagian atas dan bagian bawah. Tahap selanjutnya, setelah kita jahit, maka sudut dari atas dan bawah kanan kirinya kita lipat menjadi seperti ini. Ujung dari ini, jahitan ini, mengenai benang dari jahitan yang ditimba. Keempat sudutnya kita buat demikian.
Setelah seperti ini, kemudian kita jahit masing-masing dari yang sudah kita beri tanda. Ini hasilnya dari keempat sudut yang sudah kita jahit. Untuk tahap terakhir setelah kita jahit, kita akan memasang karet elastis dengan cara jangan sampai mengenai karetnya. Kita beri jarum pentul di masing-masing sisi kanan dan kiri. Itu kita jahit dengan menggunakan tusuk tikam jejak. Ini dia hasilnya, Bu. Jangan lupa di setiap akhir dan awal jahitan kita selalu menutupnya agar jahitan tidak lepas. Demikian hasilnya. Tahap selanjutnya kita mengikat karet dan menyimpan simpulannya ke dalam sisa. Nah, ini dia hasilnya, ibu-ibu. Bagaimana? Gampang kan? Mudah dibuat. Pastinya hasil jahitan sendiri akan lebih memuaskan hati kita. Baiklah ibu-ibu, tadi kita udah membuat masker, dan sekarang kita mau membuat konektor masker atau penyambung masker untuk ibu-ibu yang berhijab. Ya, saat ini yang tersedia konektor ada yang terbuat dari rajut, dari manik-manik, ada juga yang terkombinasi rajut dan manik-manik. Saat ini kita akan mempraktekkan bikin konektor masker yang manik-manik seperti ini. Sebelum kita membuat, kita sediakan dulu alat dan bahannya. Ini ada alatnya, ada gunting dan ada tang untuk pengait, untuk penjepit maksudnya. Ini bahan-bahannya ada benang senar, ada manik-manik dan pengait udang. Untuk bahan manik-manik ini banyak tersedia di pasaran. Untuk model, warna dan kreasi disesuaikan dengan selera ibu-ibu. Dan yang terpenting lagi, satu lagi adalah pengait. Jangan sampai lupa pengait ya ibu-ibu. Setelah alat dan bahan siap, kita ambil senarnya, kita potong kira-kira 1 meter. Setelah itu kita ngambil pengait dan manik-manik yang putih 6. Kita masukkan ke pengait dulu, baru manik-maniknya. Setelah ini kita ikat. Setelah kita ikat, kita masukkan ke lubang manik-manik yang pertama. Setelah kita masukkan, kita ambil manik-manik yang berbeda 1. Kita masukkan. Terus yang di sini kita masukkan ke manik-manik nomor 4. Ini udah jadi ya ibu-ibu. Setelah ini kita masang pengait. Ini ibu-ibu udah jadi. Kalau untuk variasi bisa ibu-ibu selera ibu-ibu, bisa pakai bunga, bisa polosan ya ibu-ibu. Ini ibu-ibu, ini udah jadi. Jadi ini kita tinggal memasangnya di masker. Mudah kan ibu-ibu cara membuatnya, simple dan praktis. Bila dipakai nggak hanya untuk konektor, tapi bisa untuk
memperindah jilbab. Selamat mencoba ibu-ibu.